Kalau kamu mau selamat, kira-kira gitu bahasanya. Kamu harus agresif maju. Orang yang berdiri di tempat bertahan pasti akan terbawa arus. Jadi kalau kita mau menang, kita harus lawan dengan roh yang berlawanan. Banyak orang akan murtad, mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan kadang-kadang nabi palsu bisa berseru nabi palsu, maling seru maling. Maling teriak maling. Itu bisa jadi begitu. Udah, jangan punya hati yang suka menghakimi, tapi mari kita dengan tertib hidup di dalam firman dan berbuah kebenaran. Adalah dari buahnya kita akan dikenal pohonnya semacam apa. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, coba lihat itu, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Perhatikan ini. Ini sebuah erosi yang harus Anda waspadai. Karena makin bertambahnya durhaka, banyak orang Kristen yang jatuh, hamba Tuhan yang jatuh di akhir zaman. Itu namanya bertambahnya kedurhakaan, belum lagi orang dunia yang semakin jahat, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Gara-gara ada satu apel yang busuk, satu keranjang apel pun dianggap busuk. Nah itu akan menjadi trennya orang-orang kecewa di akhir zaman. Dan yang saya maksudkan kecewa sini adalah anak-anak Tuhan. Setan akan pakai kejatuhan orang lain atau kedurhakaan untuk membuat kasih orang yang sedang mengasihi, sudah mengasihi, hidup dalam kasih. Atau setan akan membuat kasih mereka jadi dingin. Disinilah banyak orang Kristen kehilangan iman, kehilangan pengharapan, kehilangan kepercayaan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini, perhatikan ini, akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ayat 14 ini dahsyat. Karena ayat 14 inilah antibiotiknya. Kalau kamu mau selamat, kira-kira gitu bahasanya. Kamu harus agresif maju. Orang yang berdiri di tempat bertahan pasti akan terbawa arus. Jadi kalau kita mau menang, kita harus lawan dengan roh yang berlawanan. Misalnya kalau ada orang tampar pipi pipi kanan kita nggak boleh hanya berkata, ya sudahlah, pasti kepahitan. Kita kasih pipi kiri, bukan untuk ditampar lagi, tapi kita memberi. Barang siapa mengutukimu, jangan berkata, ya sudah susah sekali untuk mengampuni, aku ampuni dia. No, berkati dia. Dan Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia, itu misi. Saya katakan tadi, anak-anak kecil, anak-anak kita, anak-anak muda tidak boleh hidup tanpa visi kerajaan Allah. Injil kerajaan yang akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Satu-satunya cara kita bertahan adalah melawan. Melawan dengan roh yang berlawanan. Benci kita pakai roh kasih. Jadi satu-satunya jalan, the only defense is offense. Cara terbaik untuk bisa memenangkan game bukan bertahan saja, serang. Serangnya bukan dengan senjata dunia, tapi dengan senjata rohani. 3 poin ini catat baik-baik. Zaman sekarang berjagalah. 1, jangan fokus ke tanda zaman, tapi ke Tuhan Yesus. Fokus ke hidupmu. Harus tertib. Berbuahlah. Kalau Anda dikasih Tuhan peran ini, profesi itu, berbuahlah di situ. Nanti kan datang dengan semua satu paket masalahnya. Alami Tuhan di sana, alami pertolongan Tuhan, alami kemuliaan Tuhan. 2, doakan orang Kristen dan gereja yang dianiaya. Ini salah satu langkah maju. Karena di zaman ini nanti lebih banyak lagi kemurtatan. Dan orang akan saling menyerahkan, saling membenci. Dan waktu itu kamu diserahkan, disiksa dan sebagainya. Dibunuh bahkan dibenci oleh semua bangsa. Doakan orang Kristen dan gereja yang dianiaya. Dan anak-anak Tuhan mesti bersatu. Ketidakcocokan di antara anak-anak Tuhan itu dalam skala kecil dulu, misalnya dalam gereja ada satu CG atau kelompok kecil. Nanti lebih besar lagi dalam satu gereja itu sendiri. Dan gereja nanti dengan gereja-gereja, nanti itu kan berkembang sendiri pada waktunya. Tapi dimulai dengan skala molekul terkecil. Anak-anak Tuhan mesti selesaikan ketidakcocokan. Belajar untuk bersatu. Belajar untuk saling mengasihi, mengampuni, mengafir. Karena di akhir zaman ini, anak-anak Tuhan semakin minoritas. Dunia itu semakin gelap. Kita mesti bersatu. Pilih-pilih apa yang kau perkarakan. Karena dalam hal bersatu aja, sekalipun itu up to us sudah bergantung kita, nggak tentu loh orang lain mau. Makanya Paulus berkata,
dalam hidup bersama. Sebisa mungkin kalau itu tergantung padamu, hiduplah damai dengan semua orang. Berarti Paulus tahu, sebisa mungkinnya dia pun kadang-kadang gak bisa. Karena ada orang lain yang tidak mau menerima dia. Karena itu kita jangan menjadi orang yang memperkarakan. Tapi kita harus selalu menjadi orang yang menerima. Orang yang mengampuni. Orang yang murah hati. Orang yang memberkati. Itu aja tetap punya musuh. Itu aja tetap ada orang gak suka. Karena itu orang Kristen anak Tuhan mesti harus saling mendoakan. Doakan orang Kristen dan gereja yang dianiaya. Dan terkadang gereja yang dianiaya adalah gereja yang maju. Nggak tentu gereja yang ada di Afrika atau di Timur Tengah. Mari kita saling mendoakan. 3, jaga hati agar tidak kecewa. Hati-hati kadang-kadang Tuhan izinkan dalam perjalanan hidup kita. Ada kekecewaan-kekecewaan. Ada bad apple tadi, ada apel yang busuk di satu keranjang, lalu seluruh keranjang dibuang. Hati-hati jangan jadi orang ekstrim di akhir zaman ini. Karena Anda pasti terbawa. Sudah 100%. Karena kita tidak ikut Roh Kudus, kita pakai sifat seperti itu, Roh Antikristus itu lebih pintar daripada semua manusia yang ada di dunia ini. Kecuali kalau kita ikut Kristus, kita lebih pintar dan lebih kuat dari dia. Jangan bergantung dengan kepandaianmu dan dengan pengalamanmu. Jaga hati agar tidak kecewa. Dan dukung misi pemberitaan Injil. Udah itu aja. Kalau Anda terus terlibat dalam pekerjaan Tuhan, saya yakin tidak ada yang bisa menarikmu mundur. Apapun terjadi di dunia, Anda akan selalu jadi terang dan garam. Anda selalu menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari permasalahan. Tuhan Yesus memberkati.